Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miss Melly di English Classroom. How are you today, class? I hope you will always be healthy and ready for this meeting. Okay? Pertemuan kali ini kita masih akan membahas chapter 1. Setelah minggu kemarin kita membahas subchapter 1, yaitu personal identity atau yang lebih kita kenal dengan introduction atau perkenalan. Dan beberapa kelas juga sudah mempraktekannya secara langsung di kelas. Nah, yang belum, nantikan saja pas kita meeting di kelas real. Okay, this meeting we will discuss about subchapter 2, how to use is-MR. Bagi beberapa dari kalian mungkin sudah ada yang paham is-MR itu apa. Nah, saya jelaskan di sini. Is-MR itu adalah to be. Oke. Is-MR itu adalah to be. To be itu adalah kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu itu maksudnya adalah untuk melengkapi kalimat dalam kalimat bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu harusnya SPO, subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verb. Nah, tapi tidak semua kalimat itu ada verbnya. Contohnya adalah kalimat nominal, di mana kalimat nominal itu adalah kalimat tanpa verb atau tanpa kata kerja. Nah, untuk kalimat nominal inilah to be ini digunakan. Terus artinya apa dong? Kalau kata kerja bantu ini dipakai, artinya nanti apa? Oke. Is-MR itu mempunyai arti yang sama. Bisa berarti ada, bisa berarti adalah, bisa berarti berada. Bisa kalian catat, is-MR itu artinya bisa ada, adalah, atau berada. Tergantung kalimat yang dilengkapi tersebut. Oke? Nah, fungsinya sekarang. Fungsi dari is-MR atau to be ini. Nah, yaitu untuk menerangkan tentang identitas, identity. Misal, my name is Maili Diana. Nah, di situ ada kata is. Nama saya adalah. Nah, itu artinya adalah adalah. Dan yang kedua adalah preposition. Preposition itu adalah letak. Letak dari suatu objek, bisa benda, bisa orang. Kemudian yang ketiga ada occupation, pekerjaan atau status. I am a teacher. I am a teacher. Di situ ada kata am. Ya. Yang berarti adalah saya adalah seorang guru. Nah, berarti am di situ atau to be-nya di situ artinya adalah. Nah, yang tadi yang preposition. I am in classroom. I am in classroom. Am sama. Tapi apakah artinya adalah juga? I am in classroom itu artinya saya ada di kelas atau saya berada di kelas. Berarti am di situ artinya bisa ada atau berada. Jadi sekali lagi perlu kalian ingat, is-MR itu artinya bisa ada, adalah, dan berada. Tergantung kalimatnya. Nah, yang terakhir, fungsi yang terakhir, adjektif, sifat. Ya. Sifat. Sifat apa, Bu? Sifat dari suatu benda. Ingat, benda itu bisa benda mati, bisa benda hidup, bisa orang juga. I am beautiful. No, I am beautiful.
Saya cantik. Loh, terus M-nya artinya apa, Bu? Boleh diartikan saya adalah seorang yang cantik, adalah, atau tidak usah diartikan sama sekali pun tidak apa-apa. To be-nya nggak akan marah kok kalau nggak diartiin ya. Oke, jadi sekali lagi, is MR itu adalah to be atau kata kerja bantu yang fungsinya untuk menerangkan identity, preposition, occupation, dan adjective. Identitas, letak, pekerjaan, dan sifat. Sampai di sini kira-kira paham? Nanti kalau tidak paham bisa komen di kolom komentar ya. Saya lanjutkan. Nah, is MR itu masing-masing punya pasangan subjeknya sendiri-sendiri. Nah, di sini is itu berpasangan dengan subjek she, he, it atau them. Ya, jadi salah satu dari ini bisa she, bisa he, bisa it atau them. Nama ya, nama benda, nama orang atau nama-nama yang lain. Nah, is ini digunakan untuk orang ketiga tunggal. Ingat, tunggal, yang namanya tunggal itu satu ya. She, dia perempuan, satu. He, dia laki-laki, satu orang. It, benda, satu. Name, nama seseorang atau nama sebuah benda. Jadi diingat, is itu digunakan untuk orang tunggal, orang ketiga tunggal. Perlu diingat ya, orang ketiga. Kemudian M itu berpasangan dengan I, saya. Walaupun saya juga tunggal, tapi I atau saya itu bukan orang ketiga. I itu orang pertama. Ingat ya, I itu pasangannya M. Jangan sampai kebalik. Oke. Next, R. R itu pasangannya you, they, we. You, kamu, they, mereka. Mereka itu orang ketiga tapi jamak atau lebih dari satu. Jadi memakainya R. I'm sorry. Kemudian we itu kami. Ya. Kami juga memakai R. Kami itu lebih dari satu juga. Kami, you and I. Saya dan kamu itu namanya kami. Ingat ya, jangan sampai kebalik. Is itu she, he, it atau them, orang ketiga tunggal. Kemudian M itu I, saya, orang pertama. R itu you, they, we, orang kedua atau orang ketiga jamak. Paham ya? Oke. Next. Example. Ada 3 kalimat di sini. Saya punya Lia is a student. I am from Jakarta dan we are friendly. Untuk kalimat yang pertama, di sini subjeknya adalah Lia. Ya. Subjeknya adalah Lia. Cek lagi yang tadi saya sebutkan. Lia adalah nama. Kalau name termasuk to be-nya itu yang mana? Nah, seperti yang di slide sebelumnya saya jelaskan. Untuk name itu to be-nya adalah is. Ya. Jadi Lia is a student. Lia itu to be-nya is. Kemudian next ada I am from Jakarta. Di situ subjeknya adalah I. Ya, I itu to be-nya apa, Bu? Tadi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, I itu pasangannya M. Jadi di sini M
I am from Jakarta. Kemudian yang terakhir, we are friendly. Subjeknya adalah we. Ya, subjeknya itu adalah we. Nah, tadi we itu pasangannya apa? Pasangannya are. Oke. So, this is the correct. Lia pasangannya is, I pasangannya am, we pasangannya are. Supaya kalian tidak bingung, alangkah baiknya kalau materi ini kalian catat di buku. Jadi belajarnya lebih gampang. Oke. And then next, ada latihan buat kalian. Ya. Ada 10 kalimat di sini. There are 10 sentences. Ini kalimatnya incomplete ya. Ada titik-titik. Nah, tugas kalian adalah mengisi titik-titiknya. Dengan cara apa? Memasangkan subjek dengan to be. Ingat pembahasan di slide sebelum dan sebelumnya. Kalian perhatikan subjeknya terlebih dahulu. Nomor 1, subjek I itu to be-nya apa? You to be-nya apa? He to be-nya apa? They to be-nya apa? Seperti itu. Ya, tugas kalian hanya melengkapi saja. Kira-kira nomor 1 to be-nya apa ya? Nah, kemudian begini cara menjawabnya. Lisa titik-titik student. Seperti yang kita tahu, Lisa nama ya. Nama itu to be-nya adalah is. Tapi perlu diingat, yang pakai is itu tunggal. Lisa itu satu orang, jadi saya pakainya is. Kalau Lisa dan Lia misal, itu bukan pakai is lagi. Kenapa? Karena sudah tidak tunggal, tapi jamak, lebih dari satu. Paham ya? Ini perlu dicatat supaya kalian paham. Nah, Lisa to be-nya adalah is. Pada jawaban, kalian berilah tanda petik. Kalau kalian bisa memberikan tanda garis bawah, itu lebih bagus, tapi kalau tidak bisa pakai garis bawah, pakai tanda petik saja. Jadi saya tahu jawaban kalian yang mana. Itu cara menjawabnya. Kemudian kirim jawaban kalian via email ke email saya. Ditunggu jawaban kalian paling lambat 1 minggu dari hari ini. Jadi kalau hari ini hari Rabu, berarti paling lambat itu hari Selasa. Selasa jam 12 malam. Ya, saya tunggu sampai hari Selasa depan jam 12 malam. Oke, materi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang belum jelas, bisa kontak saya. Bisa tinggalkan komentar di bawah, atau bisa juga japri langsung ke saya, atau bisa juga via email. Ya. Saya tunggu jawaban dari latihan kalian. Ingat, ini baru latihan ya. Next meeting, maybe I will give you a quiz. So, don't miss my class. Thanks for your watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.